Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah berada dalam bulan Zulhijjah atau bulan haji, bulan yang suci dan mulia. Karena dalam bulan ini, umat Islam sedunia yang mampu menunaikan ibadah haji, berkumpul di tanah suci memenuhi panggilan ilahi. Berhaji di Baitul Haram. Pada saat-saat seperti ini, jutaan umat Islam berkumpul di sekitar Baitullah. Mereka menyambut seruan Allah dengan ungkapan dan kalimat padat yang sakral. Gema talbiyah, memadati setiap celah kehidupan, membuat suasana semakin hikmat dan sakral. Para jamaah haji itu dengan tekad yang bulat dan tulus ikhlas, pergi meninggalkan tanah airnya. Meski harus menyeberang lautan luas menuju Baitullah, semata-mata mewujudkan rasa rindu, ingin bertemu dengan sentuhan kasih sayang dan rahmat Allah yang tidak pernah mereka rasakan tanpa meninggalkan negeri tercinta. Kita yang berada di tanah air, saat bangun malam melakukan sholat tahajud, masih sulit merasakan hadir di hadapan Allah. Akan tetapi, mereka yang menyaksikan Ka'bah, luluh kalbunya sambil mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah Baitullah ini sebagai tempat untuk memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu, dan menimbulkan rasa haru. Serta jadikanlah orang yang haji atau umroh ke tempat ini menjadi mulia, terhormat, dan baik." Sahabat yang dirahmati Allah, alangkah banyaknya orang yang merindukan untuk memenuhi panggilan Allah, pergi haji ke Baitullah. Akan tetapi tidak mampu melahirkan kerinduannya, disebabkan beberapa hal. Maka bersyukurlah bagi mereka yang dapat memenuhi panggilan itu. Di Baitullah itu seorang muslim dapat menanggalkan segala identitas diri. Bahkan pakaian indahnya yang disukai pun harus ditanggalkan dan berganti dengan 2 helai kain ihram yang serba putih. Kepuasan melepas rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin terbeli oleh harta kekayaan. Oleh karena itu, kiranya tidak seorang pun dari kaum muslimin yang melakukan ibadah haji merasa cukup sekali dalam seumur hidupnya. Kenikmatan beribadah di Baitullah memberi kepuasan tersendiri yang menuntut pengulangan dalam upaya melepas rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji merupakan pernyataan hamba Allah yang terpanggil seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj, ayat 27. Sahabat yang dirahmati Allah, kiranya tak seorang pun di kalangan umat yang mengabaikan seruan itu. Mereka serentak menyambut panggilan Allah dengan nada halus yang meresap ke dalam sanubari. Dilukiskan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Pandanglah hamba-hambaku, mereka datang berduyun-duyun dari berbagai penjuru dan pedalaman dalam keadaan kusut masal, berdebu dan berpencar. Jadikanlah kalian saksi bahwa aku akan mengampuni dosa-dosa mereka." Sahabat yang dirahmati Allah, banyak hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dalam aktivitas ritual selama berhaji. Di samping menapak tilas sejarah untuk mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah dialami oleh hamba-hamba yang soleh. Sejak dimulainya ihram, segenap umat manusia diwajibkan mengenakan pakaian ihram tanpa terkecuali. Berkumpul di tanah haram untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana semua manusia memiliki kewajiban yang sama, melaksanakan rukun-rukun haji menghadap Allah, tanpa membedakan suku bangsa, etnis, warna kulit, status sosial, kaya dan miskin. Di sana sangat terasa bahwa pada dasarnya, semua manusia adalah sama di hadapan Allah. Peristiwa wukuf di Arafah mengajarkan bahwa kelak di hari kiamat,
segenap umat manusia berkumpul di padang mahsyar. Mengingatkan mereka bahwa peristiwa yang sedang mereka alami di dunia, kelak akan terulang lagi di padang mahsyar, di mana setiap umat manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Dalam ibadah tawaf, semua umat manusia mengelilingi Baitullah yang merupakan rumah ibadah pertama kali yang dibangun sebagai pusat ibadah umat manusia. Sejak umat terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya melaksanakan syariat tawaf yang sama. Ini mengajarkan kepada umat manusia diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96-97. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam pelaksanaan ritual ibadah haji itu, akan kita saksikan bukti-bukti sejarah yang sangat berarti. Dengan hadir dan menyaksikan langsung kondisi tanah haram, kita diingatkan akan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau yang mengemban risalah terakhir mengajarkan agama tauhid atau Islam dengan misi rahmatan lil alamin. Beliau dilahirkan di tengah kondisi alam yang tandus, padang pasir dan bebatuan, dengan kondisi masyarakat yang rendah peradaban dan moralnya. Namun berkat pertolongan Allah serta kegigihan dan keuletan beliau, akhirnya keberhasilan dapat diperoleh dalam waktu yang cukup singkat, bahkan berlanjut sampai pada zaman modern ini. Berkat perjuangan beliau, negeri itu berubah menjadi negeri yang sangat makmur, aman, sentosa. Maka umat Islam akan timbul keinginan untuk dapat kembali ke tanah suci. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk itu, mudah-mudahan kita semua segera mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana dijanjikan, bahwa balasan haji mabrur adalah surga di akhirat kelak. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.